Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat hadir di Masjid Al-Furqan dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menunaikan sholat maghrib berjamaah sekaligus duduk sejenak di majelis ilmu yang mulia. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan membahas kelanjutan materi tentang fadlu as-sholati ala nabi, keutamaan bersolawat atas nabi. Berikut ini akan kita bahas beberapa contoh solawat yang tidak memiliki dalil atau dasar yang sahih. Sebagaimana dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa sholawat yang sempurna dan yang sahih dalilnya adalah sholawat Ibrahimiyah, ya. Sholawat Ibrahimiyah bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya boleh langsung wa barik ala Muhammad, boleh juga ditambahi dengan Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah yang disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah, sholawat di mana disebut di situ nama Nabi Muhammad dan juga nama Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu inilah sholawat yang patut untuk kita baca, ya. Jamaah rahimakumullah, kenapa muncul sholawat-sholawat yang belakangan ini variasinya begitu banyak dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat? Pertama disebabkan karena apa? Karena al-ghulu, ya, berlebihan di dalam menghormati Nabi. Segala sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik. Jangankan perkara agama, perkara dalam keseharian kita aja, kalau berlebihan juga tidak baik. Makan berlebihan baik enggak, Pak? Tidak baik. Minum berlebihan baik enggak, Bu? Nah, tidak baik. Iya. Ada qadar atau ada ukuran yang pas gitu, ya. Yang tengah-tengah, ya. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah yang baik itu adalah apabila membelanjakan hartanya apa? Lam yusrifu, ndak berlebihan. Walam yakturu, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama,
Tapi kalau membelanjakan harta itu ya yang pertengahan lah ya, yang pertengahan, yang sedang-sedang saja. Tentu batasan pertengahan itu ya relatif. Relatif. Bagi saya ini sudah sedang, mungkin bagi Bapak Ibu belum. Bagi Bapak Ibu sudah sedang ini, ya bagi saya belum. Itu relatif. Tergantung kemampuan masing-masing orang, tergantung pula selera masing-masing orang, ya gitu. Mungkin ada kelompok masyarakat tertentu kalau makan itu kalau lauknya belum 4 ya belum dianggap pertengahan gitu. Gitu ya. Mungkin ada daging, ada ikan ya gitu, ada telur ya gitu ya, ada juga ayam, nah, itu baru sedang gitu. Tapi mungkin ada sekelompok masyarakat yang nasi sama Indomie sama telur ya itu sudah cukup. Nah itu enggak ada apa patokan yang baku. Nah perkara agama juga begitu, tidak boleh berlebihan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab janganlah kalian berlebihan di dalam agama kalian. Ya fa innama ahlaka man qablakum al-ghulu fiddin, karena ya orang-orang sebelum kalian itu ahlaka itu makna aslinya adalah binasa, atau bisa juga maknanya sesat. Sesat disebabkan sikap yang berlebihan di dalam beragama. Dulu sudah kita jelaskan Pak ya, ibadah saja berlebihan itu tidak boleh. Tempo hari kan sudah kita jelaskan Pak ya, 3 orang datang kepada Nabi ya, ingin tahu bagaimana ibadah Nabi. Setelah Aisyah menjelaskan ibadah Nabi demikian, maka yang pertama bilang, saya kalau begitu malam hari akan sholat terus, tidak tidur. Ya nggak boleh juga. Kata Rasulullah, saya kalau malam ya tidur ya sholat. Nah, yang satu lagi bilang, kalau begitu saya akan puasa terus. Kata Nabi, ana apa? Ya uftiru wa asum, saya juga kadang berbuka, kadang berpuasa. Ya, satu lagi bilang, ya kalau gitu saya nggak akan nikah, supaya bisa full ibadah kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Wa ana atazawwajun nisa, aku menikahi wanita-wanita. Kemudian faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang ya tidak suka terhadap sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku. Ya. Jadi tidur semalam suntuk ya nggak boleh, sholat ya semalam penuh juga tidak boleh, karena badan kita ini punya hak. Haknya apa? Kalau ngantuk ya tidur, ya, diajak istirahat. Tapi kalau ngaji ngantuk harus dilawan Pak. Kalau ustadznya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu lagi ngaji ya, iya ngantuk ya, silahkan tidur semua. Kalau pas pengajian ditahan. Gitu. Tapi biasanya pas ngaji ngantuk Pak ya. Nonton bola ya biasanya nggak ngantuk. Ya. Jadi ini penyebabnya, sikap yang berlebihan di dalam beragama. Makanya Rasulullah sebetulnya sudah wanti-wanti ya kepada umatnya agar tidak berlebihan di dalam menghormati beliau. Contoh umpamanya, ada hadis yang menunjukkan seseorang datang pada Rasulullah sambil berkata, ya sayyiduna, wahai penguasa kami. Apa kata Rasulullah? As-sayyidu huwallah, penguasa itu Allah. Saya bukan penguasa ya. Fa innama ana abdullah, tapi aku itu hamba Allah ya. Ini menunjukkan Rasulullah
Tidak mau Pak dipuji secara berlebihan, dipuji sesuai dengan porsinya. Itu. Nah, kita ini kadang-kadang memuji orang berlebihan, ya. Memuji ustadz berlebihan. Memuji ustadz, menghormati ustadz bagian dari akhlak Islam, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, sewajarnya aja. Saking hormatnya sama ustadz, bekas minuman ustadz diperebutkan. Udah gitu ustadznya juga sengaja Pak ya, melebihkan sedikit supaya diperebutkan. Ya kalau ustadznya sehat tidak apa-apa Pak ya. Kalau ustadznya sedang batuk, sedang flu gimana? Ya nanti ya yang berebut air bekas ustadz bisa flu semua. Kalau bekas Nabi diperebutkan, bener ya, bekas wudhu Nabi diperebutkan, bekas minum Nabi diperebutkan. Karena apa? Minta mengharap keberkahan dari bekas-bekas yang dipakai Nabi. Tapi itu hanya Nabi Pak. Kalau selain Nabi ya biasa-biasa aja, gitu ya. Jangan berlebihan. Ya gitu. Maaf ya. Nah, dahak Nabi bisa jadi obat, betul Pak? Ada Pak hadisnya ya, dahak Nabi bisa jadi obat. Nah, air ludah Nabi bisa jadi obat. Nah kalau dahaknya panjenengan jadi obat nggak Pak? Ya, kalau dahaknya panjenengan ya nggak jadi obat gitu ya. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, Nabi sendiri sudah wanti-wanti ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, la tutruni kama atarratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengagung-agungkan aku seperti kaum Nasrani mengagung-agungkan Isa bin Maryam. Ya. Fakulu, maka panggillah aku Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Ini perintah Nabi Pak. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang beliau sendiri izinkan redaksinya, ya, abduhu wa rasuluhu, Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ya dalam menghormati Nabi ya ada aturannya, ya ada porsinya, gitu, tidak boleh berlebihan. Yang kedua, kenapa muncul sholawat-sholawat yang sekarang variasinya begitu banyak? Ya karena al-jahlu bi ulumiddin, karena awam terhadap ilmu agama. Apalagi kadang-kadang di sebagian masyarakat, ya kalau sudah kalimatnya bahasa Arab itu dianggap bener aja. Betul nggak Pak? Wah, berbahasa Arab kok, gitu ya. Bukankah Quran bahasa Arab? Betul. Bukankah hadis juga bahasa Arab? Betul. Ya. Tapi bahasa Arab sebagai bahasa ya sama dengan bahasa yang lain, ya gitu. Ada nggak dangdutan berbahasa Arab? Ya ada. Musiknya kayak dangdut, gitu. Tapi bahasanya bahasa Arab, gitu ya. Nah, kalau di sini bahasanya Indonesia. Kalau di Jawa, ya musiknya dangdut, syairnya bisa saja bahasa Jawa. Ya. Quran betul bahasa Arab, hadis betul bahasa Arab. Tapi bahasa Arab sebagai bahasa sama dengan bahasa yang lain, bisa dipakai untuk mengungkapkan kebaikan, bisa juga dipakai untuk mengungkapkan keburukan, namanya juga bahasa. Nah, jadi kadang-kadang gitu Pak, ya, setiap yang kalimatnya berbahasa Arab itu udah dianggap sahih, ya, gitu. Ya, nggak paham maknanya, gitu, nggak paham artinya, ya. Maka ada sholawat yang cukup tenar di masyarakat tapi nggak ada dalilnya. Contoh namanya sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini konon pencetusnya adalah Syekh An-Nariyah, ya. Biasanya gitu Pak ya, pencetusnya itu kemudian menisbahkan, ya, hasil ciptaannya kepada dirinya. Kan di sini juga banyak Pak ya, umpamanya masjid dibangun oleh siapa? Oleh Sodri, namanya ya.
Kiai Haji Sodri, maka masjidnya menjadi Masjid As-Sodriyah. Itu boleh-boleh aja Pak ya, boleh. Nah itu ya, Masjid Emas ya, Kubah Emas di Depok, itu pendirinya yang membangun adalah ya Ibu Dian Al-Mahri ya, jadi disebut sebagai Masjid apa, Kubah Emas Dian Al-Mahri ya. Itu boleh-boleh aja Pak ya, boleh-boleh. Sama dengan Tower Zam-Zam ya Pak ya. Tower Zam-Zam itu kan wakaf dari salah seorang raja, kalau nggak salah Fahad bin Abdul Aziz, yang kalau Bapak umroh itu ada Tower Zam-Zam menjulang tinggi, ada jamnya itu ya. Itu ada tulisan wakaf dari Raja Fahad bin Abdul Aziz ya, tapi dikasih nama Tower Zam-Zam. Itu boleh-boleh aja. Tapi kalau udah perkara agama ya itu berdasarkan dalil ya, tidak boleh berdasarkan ra'yu ya, akal ya. Makanya ada istilah ya, kaidah usul fikih. Nah, apa kaidahnya? Al aslu ya, al aslu fil amr, apa namanya? Al aslu fi umurdin at-tawaqquf illa ayyakumat dalil ala amrihi. Urusan agama itu pada asalnya kita berhenti, nggak melaksanakan kecuali ada dalil yang memerintah gitu. Urusan agama pada awalnya nggak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang ya memerintahkan. Sementara urusan muamalah ya itu hukum asalnya boleh semua kecuali yang dilarang ya. Al aslu fi umuril muamalah disebutkan jawaz, boleh. Jadi umpamanya makanan, ini makanan halal enggak? Selama enggak ada dalil yang mengharamkan, kembalikan kepada hukum asalnya halal gitu ya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, sholawat nariyah ini di dalamnya mengandung pujian kepada Nabi tapi berlebihan. Sampai-sampai di situ disebutkan ada sifat-sifat ketuhanan ya gitu ya, dimana sifat ketuhanan itu layaknya hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Sementara Nabi kan manusia, innama ana basyarum mislukum, aku manusia sebagaimana kalian. Nah, teks sholawat nariyah itu adalah Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ini masih boleh Pak ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan, ya Allah sampaikanlah sholawat kami yang sempurna kepada Nabi, wasallim salaman taman, ya Allah sampaikanlah salam sejahtera kami secara sempurna ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Redaksi ini tidak mengapa Pak ya, tapi redaksi berikutnya disebutkan alladzi tanhallu bihil uqad. Dengan adanya Nabi Muhammad maka seluruh ya permasalahan ini akan hilang gitu ya. Saya mau tanya Pak, orang hidup ada masalah enggak? Ya hidup itu pasti ada masalah sebagai ujian dari Allah, kan gitu Pak ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian ya, dalam hidup ini supaya diketahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Semua ada masalah, nggak ada yang tidak ada masalah, cuma masalahnya bisa berbeda-beda. Apakah presiden nggak ada masalah? Ya ada masalah Pak dalam mengurus rakyat gitu ya. Apakah wakil presiden mantan presiden nggak ada masalah? Ada masalah Pak. Apa? Ijazahnya ribut aja di TV, ijazahnya asli apa palsu ya, semua ada masalah. Ini mah contoh aja Pak ya. Kita nggak ada urusan itu, mau asli mau ya palsu kan kita nggak ada urusan Pak ya. Ya.
Wah enak ya mantan presiden, tinggal tidur nyenyak, terima pensiun, terima fasilitas. Ternyata juga ada kasus yang membuat mungkin yang bersangkutan tidurnya juga nggak nyenyak, betul Pak ya? Karena terus-menerus diekspos di TV, di media sosial. Semua ada masalah, ya. Jadi diutusnya Nabi tetap ada masalah, karena memang Allah sendiri yang menciptakan masalah. Untuk tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dengan masalah itu Allah tahu di antara kita siapa yang paling baik amalannya. Masuknya dengan masalah itu siapa di antara kita yang ya memiliki solusi. Nah, Allah juga memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya makhraja, solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan rezeki dari cara yang tidak ia duga, ya. Jadi diutusnya Nabi tetap ada masalah Pak, ya, gitu ya. Bahkan Nabi juga ada masalah, ya. Masalah ketika berdakwah, masalah ketika bermuamalah dengan istri-istrinya, ya, yang kadang-kadang istrinya ada yang cemburu, betul nggak Pak? Sayyidah Aisyah cemburu, ya. Sayyidah Hafsah cemburu. Nah itu ya sesuatu yang memang ada dalam kehidupan. Coba bapak istrinya 2, 3, ada nggak yang cemburu? Ada yang punya istri 3 di sini? Belum. Belum. Ya, yang tua-tua jangan coba Pak. Nggak tahu, yang muda-muda kalau mampu ya silakan. Pasti juga ada masalah. Wah enak kali kalau istri 3, ya, capek di sono dipijetin. Lapar di yang kedua, ada makanan yang ketiga. Itu pandangan orang ya dari luar gitu ya. Yang bersangkutan sendiri juga akan merasakan ada problem ya gitu ya. Ya, yang muda tuntutannya banyak ya, sementara saya sudah tua penghasilannya berkurang, udah pensiun lagi gitu Pak. Nah, jadi adanya Nabi tetap ada masalah ya gitu ya. Karena memang tadi ya kehidupan adalah masalah. Nah, jamaah rahimakumullah ya. Ya. Nah, yang menyelesaikan masalah itu bukan manusia. Ya, yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Dengan cara tadi ya, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, ya. Kemudian watan fariju bihil qurab, dengan diutusnya Nabi maka musibah itu akan hilang. Betul enggak Pak? Zaman Nabi juga ada musibah. Musibah apa? Paman beliau meninggal, musibah enggak? Istri beliau meninggal, anak beliau meninggal, ya. Beliau dalam berjuang, dalam perang, ya, banyak menang tapi juga pernah kalah. Kan begitu Pak ya? Itu sesuatu yang sifatnya sunnatullah, gitu ya. Orang berjuang, orang berperang tidak selamanya menang, ya. Perang Uhud, Rasulullah dan kaum muslimin ditakdirkan kalah. Memang ada sebabnya, ya, gitu. Perang Khandaq menang, gitu ya, ya, tanpa harus keluar dari kota Madinah. Makanya Khandaq itu kan parit Pak ya, parit. Jadi Rasulullah waktu itu hendak menyongsong ya musuh-musuhnya dengan cara keluar kota Madinah. Lantas ada sahabat namanya Salman Al-Farisi, ya. Ya, gitu. Bukan Muhammad bin Salman. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah keputusan ini berdasarkan wahyu atau hanya pendapat engkau?" "Ini pendapat saya." Maka Salman memberikan saran, "Bagaimana ya Rasulullah, kalau kita bertahan di dalam kota Madinah, sementara kota Madinah kita kelilingi dengan Khandaq." Dengan apa? Parit, nah, gitu ya. Kita bertahan dalam kota, musuh begitu mau menyerang kita pasti turun ke parit. Begitu turun, nah, kita panahi, ya, gitu. Kita hujani dengan anak panah. Pasti mereka
akan kalah. Betul, gali Khandaq. Ya, sekeliling kota Madinah. Kaum muslimin bertahan di dalam kota, begitu musuh datang, ya, turun ya ke Khandaq. Posisi turun itu kan mudah, Pak ya. Gitu ya. Itu perang zaman dulu, Pak. Kalau sekarang mau turun, mau ini blar aja gampang sekarang. Ya, Pak ya. Itu kan perang zaman dulu ya. Alatnya juga masih sederhana ya, masih tradisional ya. Ya kalau sekarang rudal dikendalikan di monitor laptop udah bisa, Pak. Ini targetnya ini ya, langsung ya, ditembakkan udah bisa. Perang Khandaq menang. Nah, jadi terkadang perang menang, terkadang juga kalah. Itu sudah sunatullah, memang ada penyebabnya. Waktu Nabi masih kecil ya sudah menginjak remaja, itu juga ada musibah banjir besar di Mekah. Gitu ya. Mestinya kalau diutusnya Nabi tidak ada musibah, saat itu nggak ada musibah. Ternyata ada musibah banjir besar. Sampai sebagian bangunan Ka'bah itu rontok. Sampai Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya, kemudian diselamatkan. Ya, sesudah banjir maka dinding-dinding Ka'bah yang rusak diperbaiki. Hajar Aswad mau diletakkan di tempat semula, tapi kabilah-kabilah di situ bersitegang, masing-masing mengklaim dirinya lah, kabilahnya lah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Sampai adu mulut, tidak cuma adu mulut, Pak, hampir-hampir adu jotos, bahkan hampir-hampir perang. Gitu ya. Ya, maka Rasulullah tampil untuk menyelesaikan masalah itu. Apa kata Rasulullah? 4 kabilah terkenal di Mekah silahkan kumpul, ketuanya kumpul, tolong ambil ya sehelai kain ya, masing-masing ketua kabilah memegang pojok kain ya, Pak ya, 4 kan, Pak ya. Rasulullah kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Tolong sekarang ya hantarkan Hajar Aswad ini berempat ya, mendekati tempat semula. Begitu sudah dekat dengan tempat semula, Nabi yang meletakkan. Maka tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada yang namanya adu jotos, tidak ada yang namanya peperangan, karena ya masing-masing dari ketua kabilah yang berpengaruh di negeri itu diberikan peran memegang ujung selendang itu, memegang ujung kain itu. Nah, itu menunjukkan kecerdasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifatnya fatonah, cerdas. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, pada zaman Nabi juga ada musibah-musibah yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa diutusnya Nabi tetap musibah sebagai warna kehidupan itu ada ya. Pak, yang mendatangkan musibah siapa? Allah. Gitu ya. Bukan manusia. Gitu ya. Yang menghilangkan musibah juga Allah, bukan manusia ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh ya, kata Allah begitu, kami akan berikan ujian ya kepada mereka manusia itu sedikit khauf, rasa takut, kemudian kelaparan. Sekarang teman-teman kita di Gaza kan kelaparan, Pak ya. Bantuan banyak tapi nggak bisa masuk ke wilayah mereka. Giliran mereka mencari bantuan ditembakin. Jadi bantuan dijadikan sebagai umpan supaya penduduk Gaza ya menuju ke tempat tersebut dengan mudah mereka ditembakin. Ya. Wa naqsim minal amwal ya, kekurangan harta. Betul nggak, Pak?
Ya, waktu Bapak masih jadi pejabat, banyak nggak Pak duitnya Pak? Gaji pokok, apalagi tunjangan, apalagi ya dinas, macam-macam Pak ya. Gaji pokoknya 10 juta, yang diterima bisa 60 juta gitu Pak. Begitu pensiun gimana Pak? Ya cukup buat bayar listrik, bayar PAM, bayar kuota sama makan setiap hari. Ya itu. Terkadang rezeki itu pada waktunya melimpah, terkadang pada waktunya pula yang lain itu berkurang. Ya. Wal anfus, hilangnya apa? Nyawa. Ya, nyawa orang-orang yang kita cintai ya. Ya, hilang, atau orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah. Wassamarat, ya, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Ya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini redaksi yang kedua. Yang ketiga disebutkan wa tunalu bihir rawaib, dengan diutusnya Nabi segala keinginan itu akan tercapai. Pak, saya mau tanya Pak, keinginan itu tercapai dengan sendirinya apa berkat ikhtiar dan doa? Pasti berkat ikhtiar dan doa. Ya. Kalau keinginan itu bisa datang dengan sendirinya, ya itu menyalahi sunnatullah. Sunnatullah itu siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Ya, gitu ya. Mungkin antum juga ingat itu ya, peribahasa manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Waman tolabal ula sahirul layali, siapa yang ingin meraih ketinggian derajatnya, hendaknya di malam hari dia begadang untuk belajar, ya, begadang untuk mengkaji kitab, begadang untuk menelaah buku, ya. Nah, makanya semuanya itu ada sebabnya, ya. Tidak serta-merta begitu Nabi diutus semua keinginan terpenuhi, tetap harus mengambil sebab. Nabi juga mengambil sebab Pak, betul lah Pak? Nabi berdagang supaya apa? Dapat upah, ya. Dagangannya kan bukan milik Nabi waktu itu, milik Sayyidah Khadijah, ya. Nabi berdagang, ya, barang dagangannya milik Sayyidah Khadijah. Begitu dagangannya laku, Nabi mendapatkan apa? Ya mendapatkan upah. Kalau sekarang ya mendapatkan fee, ya itulah ya. Lah upah itu untuk apa? Ya untuk kepentingan hidup dalam keseharian. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Maka belajar pun ada sebabnya. Pandai pun ada sebabnya. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu diperoleh dengan cara belajar. Wa innamal hilmu bittahallum, sifat baik itu juga diperoleh dengan cara membiasakan. Pak, anak-anak kita ya kalau ketemu yang tua, assalamualaikum, jabat tangan, cium, itu kalau nggak dibiasakan bisa nggak Pak dengan sendirinya, ya adabnya kayak begitu? Nggak bisa. Adab itu harus dibiasakan, ya. Kalau ketemu orang yang sedang duduk bilang permisi, kalau enggak assalamualaikum permisi, ya gitu ya. Wa innamal hilmu bittahallum, sifat baik itu juga ada pada seseorang dengan cara berlatih, ya. Kemudian yang berikutnya ya disebutkan ya wa tuqdha ya bihil hawaij. Ya, ini hampir sama, tapi redaksinya beda. Dengan diutusnya Nabi, maka segala hajat kita akan terpenuhi. Pak, hajat kita itu terpenuhi juga karena ikhtiar dan doa. Betul nggak Pak? Ya. Ikhtiar dulu baru doa, ikhtiar dulu baru tawakal. Makanya zaman Nabi kan ada orang parkir untanya di depan masjid tapi nggak diikat,
Ya, untanya kabur kemana-mana. Dia cari-cari. Setelah itu Nabi bertanya, kamu ikat enggak tadi untamu? Enggak. Kata Rasulullah, saya tawakal aja kepada Allah. Saya serahin unta saya, ya, supaya Allah yang ngawasin. Memang Allah kerjaannya ngawasin unta ente aja. Kalau Rasulullah jawab dengan canda mungkin begitu ya. Tapi Rasulullah enggak begitu. Apa kata Rasulullah? Iqilha summa tawakkal 'ala Allah. Kamu ikat dulu untamu, baru kamu bertawakal kepada Allah. Jadi kalau Bapak parkir motor di sini ya, kemudian nggak dikunci stangnya, kok habis sholat nggak ada. Mana motor saya, tolong yang lihat kasih tahu saya ya. Nah, motornya mereknya ini. Ya, nanti ditanya sama Pak Anwar, tadi dikunci nggak stangnya? Enggak. Itu kasusnya seperti yang memakir unta di zaman Nabi, tapi di depan masjid tapi untanya nggak diikat ya. Kunci dulu, kalau perlu kunci ganda, betul Pak ya? Kunci setang, kunci bawah, kalau perlu pakai remote, jadi kalau ada yang nyenggol aja bunyi ya. Nah, jamaah rahimakumullah ya, keinginan tetap ya ada sebabnya. Yang berikutnya ya, wa husnul khawatim, dengan diutusnya Nabi maka semuanya bisa husnul khotimah. Betul nggak Pak? Semua bisa husnul khotimah. Husnul khotimah itu sesuai dengan kesungguhan dia beramal. Tapi Nabi memberikan tip ya, petunjuk, ini loh cara supaya bisa husnul khotimah. Makanya Nabi bersabda, ma min abdin qala la ilaha illallah famata ala dzalika illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah kecuali dia akan masuk surga. Itu ya petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari perkataannya itu la ilaha illallah, akhir dari perkataannya ya, ketika menjelang wafat itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Nah, jamaah rahimakumullah ya. Makanya Abu Thalib ya, walaupun dekat dengan Nabi, husnul khotimah enggak, karena enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan berargumentasi di depan Allah bahwa engkau adalah seorang muslim. Abu Thalib enggak mau, Pak. Makanya walaupun Abu Thalib menjelang wafat dideketi Nabi ya, Nabi ada di sisinya ya, karena nggak mau ditalkin dengan la ilaha illallah ya, tetap beliau mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Makanya Pak, kalau kita berada di tempat, berada di sisi orang yang hendak meninggal, itu talkinkan dengan la ilaha illallah ya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak meninggal itu dengan la ilaha illallah. Harus sempurna Pak, la ilaha illallah. Ada yang mengatakan Allah aja, tidak cukup. Kalau dalilnya tetap la ilaha illallah. Takutnya nanti begitu la ilaha meninggal, kalau dia memang ya dalam hidupnya biasa sholat, biasa puasa, biasa sedekah dan macam-macam, pasti nanti begitu ditalkinkan la ilaha illallah, tidak mungkin la ilaha kemudian meninggal, pasti dia akan mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Tidak perlu Muhammadur Rasulullah ya, karena dalilnya menyebutkan la ilaha illallah, cukup itu menjelang akhir hayat. Jadi itu Pak yang perhatikan ya. Kadang-kadang ketika berada di sisi orang yang hendak meninggal, dibacakan ayat Quran yang panjang lebar. ya kata Rasulullah, talkinkan saja kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir kalimat yang juga ya tidak sesuai itu disebutkan biwajhil wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Dengan wajah mulia Nabi ya, maka apa? Awan bisa menurunkan hujan. Pak,
yang menurunkan hujan bukan manusia, bukan nabi, tapi nabi memberikan ajaran, ada syariatnya supaya hujan turun kalau musim kemarau panjang. Apa? Sholat istisqa, sholat minta hujan. Loh, kalau ada sholat minta hujan, ada nggak ya sholat penangkal hujan? Ada nggak Pak? Ya nggak ada. Karena nggak ada, akhirnya datang ke dukun ya, gitu ya, supaya hujan itu bisa ditunda. Pawang ya, gitu ya. Kan ada yang gitu Pak ya, mau hajatan musim hujan, waduh, datang ke pawang ya, supaya hujan itu bisa ditahan ya, jangan turun hari ini, turunlah besok atau lusa ya. Pak, yang menurunkan hujan itu Allah. Makanya di dalam surat Luqman ya, ayat yang terakhir disebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang kapan datangnya kiamat. Nggak ada yang tahu Pak kapan datangnya kiamat, tapi tanda-tanda kiamat ya diberitakan oleh Rasulullah. Kemudian ya dikit lagi Pak, wa yunazzilul ghais, hanya Allah lah yang mampu menurunkan hujan. Sekarang ini kan prediksinya mestinya kan sudah nggak hujan Pak ya, hujan terus sehingga menyebabkan banjir. Udah dimodifikasi cuacanya ya, dengan tebar garam melalui pesawat ya, sekian ton ya, terkadang berhasil terkadang tidak, karena memang hak menurunkan hujan itu hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah lah yang tahu janin yang ada di rahim, jenis kelaminnya apa, laki perempuan ya. Sekarang ada teknologi Pak ya, USG itu Pak ya, itu kira-kira prediksi apa pasti Pak? Prediksi aja ya, gitu ya. Memang banyak benernya, tapi juga terkadang ada salahnya. Itu menunjukkan bahwa yang tahu ya apa ya, jenis kelamin janin yang dikandung oleh seorang ibu itu yang tahu, yang paling tahu hanya Allah ya. Kecanggihan alat teknologi membantu untuk memprediksi ya. Konon ada Pak ya, seorang ibu begitu di USG ya, disebutkan kemungkinan anaknya laki-laki ya, dia siapkan itu ya baju laki-laki, begitu menjelang lahir, wah kok beda lagi, perempuan. Udah siapkan 2 ekor kambing, begitu perempuan akhirnya potongnya 1 aja ya. Kemudian yang terakhir ya, yang berikutnya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang nggak tahu ya besok pasti melakukan apa, kan nggak tahu Pak ya. Rencana ada, tapi bener nggak itu bisa dilaksanakan besok, nggak ada yang tahu. Makanya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyashallah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan besok saya akan melakukan ini dan ini. Tapi katakan saya sudah susun rencana, insya Allah rencana itu besok saya laksanakan. Karena belum pasti Pak besok. Yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang nggak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Sudah pesan kuburan di Cikarang. Meninggalnya di tanah suci, bisa jadi Pak ya. Ya, sudah pesan kuburan ya, meninggalnya karena ada sebab lain ya, yang jenazahnya nggak diketemukan, bisa nggak? Bisa. Makanya Pak ya, nggak usah repot-repot ya nyiapin kuburan ya, siapin aja amal. Kuburan itu kewajiban yang hidup nanti ya, gitu. Mau dikubur mana atau kita nggak tahu di bumi mana kita akan meninggal ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, turunnya hujan Allah yang menurunkan ya, bukan Nabi Muhammad. Nah ini Pak ya, sholat Nariyah ini katanya kok dibaca 4444 kali, itu katanya semua hajat akan terpenuhi ya, tuh rezeki akan datang melimpah. Berapa Pak? 4444 kali. Sementara redaksinya panjang. Ya, saya tidak sarankan itu Pak ya, karena memang sholawat yang sempurna itu sholawat Ibrahimiyah yang tadi
ya sudah kita sampaikan. Saya kira cukup dulu Pak ya, karena waktu Isya telah tiba. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.